kita dengan semua partai komunikasi lancar. Golkar itu kan organisasi dan partai besar, aman berkembang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Di tengah gelombang besar usulan Munaslup, para politik Partai Golkar di Pilpres 2024 justru semakin mengerucut. Pengurus daerah mengusulkan Golkar merapat ke koalisi Prabowo Subianto. Namun Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto tetap membuka peluang Golkar untuk mendukung Ganjar Pranowo. Yang jelas dari Pulau Dewata, Bali, Golkar sudah menegaskan sikap tegak lurus bersama Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Arah politik Golkar, Prabowo atau Ganjar? Malam ini kita akan mengulasnya dengan narasumber yang hadir di studio. Saya perkenalkan salah satu dari yang paling kanan ada Direktur Eksekutif Indo Strategik, Mas Khairul Umam. Selamat malam, Mas Umam. Malam, Mbak Nana. Ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam, Bang Doli. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ini udah pakai jaket Legonya Golkar ya? Enggak, jaket siap tempur. Oke, ada anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Bang Andre Rosiade. Selamat malam, Bang Andre. Malam, Nana. Politikus senior PDI Perjuangan Mas Aryo Bimo. Terima kasih Mas Bimo. Selamat malam. Oke, silakan promosi, nggak apa-apa Mas. Ini promosi gratis. Dan tadi kita sudah dengarkan bersama ya wawancara khusus, wawancara eksklusif saya dengan Ketua Umum Partai Golkar. Sudah ada beberapa pernyataan-pernyataan yang menarik tentang Munaslup dan juga tentang Pilpres 2024 kemana arah dukungan Partai Golkar. Nah, saya mau langsung mengulasnya dengan narasumber saya ini. Saya mau ke Bang Doli terlebih dahulu. Bang Doli tadi dalam wawancara Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga Hartarto sudah menyatakan bahwa memang suara DPD 1 ini condongnya ke Pak Prabowo Subianto. Tapi di sisi lain masih terbuka kemungkinan untuk bergabung ke koalisinya Mas Ganjar Pranowo. Saya mau tanya ya, itu waktu di Bali kemarin dari 38 DPD 1, berapa jumlahnya yang mendukung Pak Prabowo dan berapa jumlahnya yang mendukung Mas Ganjar? Atau memang mayoritas memang sudah ke Pak Prabowo? Sebenarnya saya ingin menegaskan pertemuan di Bali itu adalah inisiatif dari seluruh ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia. Nah, inisiatif itu muncul karena memang pada saat-saat itu kan banyak muncul ya, ada apa namanya kan, ada dinamika lah ya yang kemudian menghampiri Partai Golkar. Ada seakan-akan ada gejolak di Partai Golkar. Nah, kami ingin menegaskan sebenarnya bahwa sekarang ini seluruh jajaran Partai Golkar itu sedang mempersiapkan diri untuk memenangkan seluruh agenda Partai Golkar menuju pemilu 2024. Nah, itu sebetulnya. Nah, tetapi dalam pertemuan-pertemuan politik kumpul semua elemen itu kan pasti ada bicara hal-hal yang lain termasuk soal Pilpres. Itu. Nah, kami menyampaikan aspirasi dan aspirasi itu berkembang ya. Jadi tidak tunggal ya dan nggak bisa dihitung karena kan semua suruh bicara. Kita kan waktu itu bukan bicara tentang mau mengambil keputusan mau kemana, tapi itu kan sharing informasi. Kita minta penjelasan dari Ketua Umum, karena kan kita sudah memberikan mandat kepada Ketua Umum. Jadi Ketua Umum waktu itu mengupdate kira-kira langkah-langkah apa saja yang sudah selama ini dilakukan, dan kemudian disitulah berkembang. Ada yang mengatakan kita harus, tapi intinya adalah di dalam forum itu berkembang tinggal hanya dua pilihannya. Jadi 50-50 ya? Berkoalisi dengan, ya kita nggak ngisung, pokoknya aspirasinya dua-duanya begitu lah. Dari 38 berarti 50 ada yang ke Pak Prabowo, 50 ada yang ke Ganjar. Itu suara, bisa, kita nggak waktu itu nggak melakukan voting. Kita semua digilir bicara, apa namanya, semua ketua DPD menyampaikan pandangan, masukan dan sarannya. Ya, yang kemudian terkumpul aspirasinya dua itu. Oke, meskipun yang terkumpul aspirasinya dua, tapi yang muncul di publik, yang lebih ditekankan di publik adalah condong ke Pak Prabowo, bukan ke koalisinya Mas Ganjar. Itu kenapa? Ya nggak tahu kan publik, nggak tahu media kali yang merekam seperti itu. Tapi saya mau menyatakan faktanya bahwa diskusi itu diskusi yang sangat terbuka, penuh dengan kekeluargaan, semua tidak dalam tekanan, semuanya menyampaikan pandangan berdasarkan situasi di lapangannya masing-masing. Gitu ya. Jadi nah kemudian ada apa namanya publik atau media yang menyimpulkan lebih condong ke sana ke sini, ya saya kira itu kan publik yang bisa menilai. Tapi faktanya di dalam pertemuan itu
semua menyampaikan aspirasinya dan kalau diakumulasi itu mayoritas condong kepada dua itu. Mayoritas condong, berarti setengah-setengah ya? Saya bisa bilang setengah-setengah. Enggak, Anda itu sebagai PLT DPD Nana. Papua, condongnya kemana berarti? Ya enggak, itu nanti udah saya sampaikan di forum kan, nggak perlu saya sampaikan di sini. Oke, berarti tapi condongnya ke salah satu di antara dua itu? Apa? Di antara Prabowo atau Ganjar? Iya. Oke, tapi ini menarik ya Bang Doli, apa kemudian yang melatar belakangi DPD 1 lebih condong ke koalisinya Prabowo Subianto padahal seminggu sebelumnya ada pertemuan Pak Erlangga Hartarto dengan Mbak Puan Maharani. Jadi publik membaca tiba-tiba ini Golkar berbelok sikapnya, berubah sikapnya. Enggak ada. Pertama kita belum pernah sikap yang final ya, bahwa sekarang ini sedang dijajaki semua kemungkinan ya. Dan sekarang sudah mengerucut ya. Seperti yang sudah kita sampaikan dari 1,5 tahun yang lalu ketika kita membuat KIB, kan ada chapter-chapternya. Nah ini sekarang kita sudah memasuki hampir ke chapter yang terakhir. Sudah saatnya kita mau mengkristalisasi sampai kepada keputusan akhir. Dan sekarang sudah condong, sudah ada punya dua pilihan gitu. Nah jadi dan di dalam dua pilihan itu kan sekarang kita berupaya untuk membangun komunikasi yang intens ya. Ya sebelumnya Pak Erlangga ketemu Ibu Puan ya, terus kemudian ada aspirasi yang pada mungkin saat itu kan yang kemudian menyampaikan aspirasi cuma salah satu yang menyampaikan aspirasi yang sama di dalam forum itu gitu. Jadi saya mau mengatakan bahwa sampai hari ini Golkar dalam posisi berupaya untuk mencoba menjajaki terhadap dua kemungkinan ini. Oke, jadi belum ada condong ke salah satu ya, masih menjajaki kedua-duanya. Itu ya yang bisa saya rangkum dari pernyataan Anda bahwa saat ini Golkar belum condong ke salah satu koalisi, baik koalisinya Pak Prabowo atau koalisinya Ganjar. Dua-duanya masih dijajaki. Ya, dua-duanya memang sedang dijalani prosesnya. Kita sudah membentuk tim, memang relatif tim untuk mengkomunikasikan dengan teman-teman Gerindra relatif lebih duluan, ya kan? Jadi sudah ada tim teknis juga? Loh, udah kan komunikasi dengan, gini, komunikasi. Terus bikin tim teknis lagi dengan PDI Perjuangan. Komunikasi yang intensif kan sudah dilakukan dengan teman-teman Gerindra dan kemudian juga dengan teman-teman di PKB waktu itu. Bahkan kita waktu itu sudah mau menciptakan inti koalisi besar. Ya. Kan kira-kira begitu ya. Tapi kan itu opsinya udah keluar. Karena udah nggak mungkin kan bersama dengan Erlangga dengan Caimin ini kan sudah mengerucut kedua koalisinya Pak Prabowo atau koalisinya Ganjar? Bukan, waktu itu inti koalisi besar itu kan kita belum tahu ya, ini kan bisa juga dengan Gerindra, bisa kan gitu kan waktu itu kan sama-sama PKB kan setelah itu menyatakan bahwa masih bagian dari koalisi KIR gitu. Jadi sampai saat ini Golkar masih menjajaki ke dua koalisi, belum condong ke koalisi manapun ya? Ya pokoknya sekarang kita sedang melakukan komunikasi terhadap dua, kita sudah bentuk timnya masing-masing. Nah nanti kita lihat apa pembicaraan dari kedua tim yang sudah kita bentuk kedua. Apa hasil negosiasinya, apa hasil penawarannya begitu ya Mas Bimo. Seminggu sebelum pertemuan DPD 1 Golkar di Bali ini, Ketua DPP PDI Perjuangan Mbak Puan Maharani bertemu dengan Pak Erlangga Hartarto. Secara resmi diumumkan ke publik bahwa akan membentuk tim teknis. Bahkan publik membacanya bahwa progresnya sudah sangat maju antara PDI Perjuangan dengan Golkar. Tapi ternyata seminggu sesudahnya ada suara-suara dari pengurus daerah Golkar yang condong ke Pak Prabowo. PDIP merasa ditikung, merasa di PHP oleh Golkar. Gini Nana, kamu harus melihat PDI Perjuangan dan Golkar itu dalam satu pemikiran yang besar. Bagaimana kedua partai ini mengalami berbagai dinamika turbulensi politik nasional dan dua partai ini memberikan kontribusi besar di dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Nah saat ini kita akan masuk ke situasi politik 2024. Dibutuhkan dua kapal besar ini, PDI Perjuangan dan Partai Golkar ini adalah partai nasionalis. Negara ini butuh partai besar yang harus menakodai berbagai persoalan bangsa ke depan. Nah, saat itu pertemuan Mbak Puan yang diberi tugas oleh Ibu Ketua Umum untuk menavigasikan situasi politik nasional sampai dengan Pilpres, Pileg, bahkan Pilkada di 2024, melihat kok tiba-tiba menyeruak ke publik ada turbulensi Golkar yang dilihat oleh Mbak Puan
perlu ada komunikasi antar dua nakoda ini supaya dua kapal besar ini nantinya bisa bekerja sama di dalam mensikapi kondisi realitas situasi demokrasi ke depan. Bahwa ada berbagai opsi opsionalnya bagaimana kerjasama di dalam komunikasi itu kemudian akan dikerucutkan atau kemungkinan akan dikedepankan hal-hal yang lebih substansial di dalam membangun situasi kondusif untuk sebagai teman bermain. Gini lah, lu kalau badminton, saya kan nggak mungkin badminton sendiri, kan butuh teman bermain. Ya, ini maksudnya Golkar diharapkan bisa bukan menjadi sebagai lawan atau musuh. Golkar adalah teman bermain di untuk dalam PDI Perjuangan. Kita berdemokrasi. Bahwa di dalam teman bermain tidak ada menang kalah, adanya juara 1, juara 2. Dan dari dulu gitu, kalau nggak PDI juara 1, Golkar juara 2, atau juara 1, PDI juara 2 gitu. Jadi kita melihat bahwa secara pragmatis, praktis, memang situasi itu tidak dikaitkan dengan keinginan kerjasama PDI Perjuangan dengan partai manapun. Basisnya sama. Substansi demokrasi adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat. Golkar juga untuk rakyat, PDI untuk rakyat. Jadi kalau toh itu dibangun kemudian dasar tujuan prasyarat dampak di dalam kita memilih pasangan capres cawapres ke depan, saya kira suatu yang logis dan wajar. Tapi sekali lagi keduanya melihat bahwa pertemuan itu adalah kerangka mengerucutkan sesuatu yang substansial dulu. Oke, jadi menurut PDI Perjuangan pertemuan Mbak Puan dengan Pak Erlangga itu adalah kerangka mengerucutkan sesuatu yang substansial. Substansial, jangan sampai gini loh. Sesudah itu kalau kapal Golkar besar condongnya ke Pak Prabowo. Ini PDI Perjuangan nggak merasa di PHP? Gini, soal ke Prabowo atau tidak, tadi Pak Erlangga saya cermati betul. Bahwa sebelum janur melengkung di bulan Oktober, itu semuanya masih bersifat dinamis. Dan kita memahami itu ada dinamika. Tapi jangan sampai ada turbulensi politik goyangnya Partai Golkar yang terus terang sejak 1999 Ibu Mega adalah orang yang paling kuat untuk mempertahankan Golkar exiting sebagai ini maksudnya apa nih? Kalau misalnya ke depan ada turbulensi lagi Partai Golkar, kalau nggak kunjung menetapkan pilihan atau bagaimana? Misalnya bagaimana kita melihat, kita hormati, kita hargai dinamika di internal Golkar. Tapi bagaimana dua nakoda antara Golkar dan PDI ini harus seiring untuk mewujudkan. Jadi PDI Perjuangan berharap ataupun merasa kalau misalnya Golkar bergabung ke PDI Perjuangan tidak ada turbulensi di internal Partai Golkar. Anda mau mengatakan begitu? Subjektifnya demikian. Bahwa untuk mengawal kehendak rakyat tadi, alangkah baiknya dengan dasar tujuan dan prasyarat yang kita betul-betul tahu, karena bagaimana dinamika selama ini antara Golkar dan PDI ini sudah menjalin kerjasama baik itu di tingkat nasional maupun di pilkada-pilkada yang ada. Dan kita menjamin hubungan kedua partai ini kalau selesai pada tingkat kalkulasi politik, saya kira Republik Indonesia ini akan lebih tenang. Soal kalkulasi politik ya, kami dapat informasi bahwa dalam pembicaraan itu sudah masuk ke teknis yang cukup penting soal power sharing. Itu tadi saya tanyakan juga dalam wawancara saya dengan Pak Erlangga Hartarto. Dalam pertemuan Mbak Puan dengan Pak Erlangga sudah membahas soal power sharing, soal komposisi menteri, bahwa Golkar dan juga PDI Perjuangan kalau bisa Golkar ini dapat 1 Menko 4 menteri. PDI Perjuangan betul nggak menawarkan itu? Informasi yang dapat tidak sampai sedetail itu. Ya, kita ingin, maka kenapa akhirnya kita tidak menyebut koalisi? Kerjasama politik. Yang notabene koalisi lebih dikonotasikan politik dagang sapi, dan itu sah dalam sistem yang parlementer. Bu Mega mengarahkan, coba kamu cara berpikirmu adalah bagaimana penguatan pada aspek presidensial. Nah, bahwa kemudian ada hal-hal yang dikalkulasikan, otoritas sepenuhnya Mbak Puan pasti lebih mendengarkan, untuk itu dibicarakan di dalam konsepsi internal, tapi kecenderungan selama ini lebih bicara bagaimana pasangan ini untuk bisa menyelesaikan persoalan Indonesia ke depan. Bukan bicara soal jumlahnya, komposisinya. Bukan bicara kepentingan besannya atau mak comblangnya, tapi menyelesaikan kalau capresnya Ganjar, siapa Mas Ganjar Pranowo, cawapresnya itu dibicarakan Golkar itu siapa? Itu dibicarakan. Ada kecenderungan mengarah ke situ. Itu yang disebut bagaimana pengerucutan itu dilakukan dengan target-target timeline yang tentunya tadi sebelum janur melengkung bulan Oktober
itu pasti ada keputusan. Kalau saya tangkap tentu berarti dengan menghargai kehendak subjektif dari Partai Golkar. Oke, kalau saya tangkap dari pernyataan Anda sepertinya PDI Perjuangan sudah membidik kader Golkar untuk jadi cawapresnya Mas Ganjar. Tapi jangan dijawab dulu Mas Bimo, nanti saya masuk ke segmen berikutnya. Saya mau ke Bang Andre dulu. Bang Andre, kenapa kemudian pengurus Golkar di daerah lebih condong ke Pak Prabowo? Karena yang ditawarkan Pak Prabowo jumlahnya lebih banyak. Kalkulasi politiknya, 1 Menko 5 Menteri, 4 Menteri dari partai, 1 dari profesional. Itu benar nggak tawarannya? Saya rasa kan kalau dengar keterangan tadi Maman Abdurrahman ya, Ketua DPD Golkar Kalimantan Barat kan jelas bahwa menjelaskan bahwa alasan kenapa cenderung ke Pak Prabowo karena pertama Pak Prabowo juga pernah menjadi kader Golkar dan punya kedekatan yang begitu dalam dengan Partai Golkar. Itu kan penjelasannya jelas, bukan sekedar yang disampaikan Nana tadi, apa tawaran 1 Menko 5 Menteri. Kalau itu saya terus terang nggak tahu Nana. Ya. Tapi Anda sebagai anggota Dewan Pembina masa nggak tahu? Ini kan pasti ada kalkulasinya. Mas Bimo aja tadi menyampaikan dalam pembicaraan negosiasi pasti kan ada kalkulasi. Ya tentu komunikasi politik terus dilakukan. Karena begini, Pak Prabowo kan dari awal punya konsep bahwa membangun Indonesia itu harus dilakukan dengan semangat gotong royong. Bahkan Pak Prabowo berulang kali menegaskan kalau beliau terpilih menjadi presiden, seluruh kekuatan politik yang ada di Indonesia akan dirangkul dan diajak bersama-sama membangun Indonesia. Berarti kalau Pak Prabowo menang, ya tentu teman-teman PDI Perjuangan pun PDI Perjuangan akan yang dirangkul gitu loh. Itu komitmen Pak Prabowo karena beliau mempercayai bahwa demokrasi Indonesia ini demokrasi yang khas, yang bagaimana kita harus menciptakan persatuan. Inilah komitmen Pak Prabowo sehingga beliau ingin merangkul seluruh kekuatan yang ada untuk sama-sama membangun Indonesia, termasuk Partai Golkar sebagai kekuatan besar di Indonesia dan berpengalaman dengan karya dan kekaryaannya gitu loh. Dan tentu akan produktif bagi efektivitas pemerintahan Pak Prabowo. Merangkul Golkar ini termasuk dari arahan Presiden Jokowi nggak kepada Pak Prabowo dan Gerindra? Ya, tentu Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, calon presiden ya, yang juga bagian dari koalisi pemerintahan ya, tentu kan seperti biasa beliau akan memutuskan bersama dengan Pak Gus Muhaimin, tapi tentu beliau akan terus berdiskusi dengan Pak Jokowi. Karena bagaimanapun juga Pak Prabowo secara tegas sudah menegaskan bahwa kepemimpinan Pak Prabowo atau pemerintahan Pak Prabowo 2024-2029 merupakan keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Tadi kalau dari komitmennya gitu, tapi dari PDI Perjuangan tadi menjamin kalau misalnya PDI Perjuangan bersama dengan Golkar maka turbulensi di internal Golkar itu dijamin nggak akan terjadi. Gerindra bisa nggak menjamin bahwa tidak akan ada turbulensi di tubuh Partai Golkar kalau Golkar bergabung ke Gerindra? Ya. Tentu kami tidak ingin mengomentari urusan internal rumah tangga partai lain gitu. Tapi kan rekan koalisi itu saling menjaga. Nana ini kita Nana juga terlalu tendensius dia. Iya, jadi Nana begini Nana. Saya rasakan keterangan Pak Erlangga itu sudah jelas bahwa tidak ada wacana munaslup. Ya, bahwa semua kader Golkar seperti keterangan Bang Doli tadi bahwa seluruh DPD 1 itu sangat solid mendukung kepemimpinan Pak Erlangga. Lalu kita lihat seluruh dewan mulai dewan pembina, dewan pakar, dewan penasehat, dewan apa lagi Bang? Itu semuanya solid bersama mendukung kepemimpinan Pak Erlangga. Saya rasa tidak ada turbulensi di Golkar saat ini. Yang ada saat ini Golkar akan segera menentukan apakah ke Pak Prabowo atau Mas Ganjar gitu loh. Itu yang saya tangkap dari keterangan Jadi, Pak Gerindra meyakini Erlangga. bahwa tidak akan ada turbulensi. Dan kami meyakini dan saya hari ini sengaja loh pakai baju kuning ini. Ini maksudnya apa nih? Memberikan sinyal, insya Allah tentu kita akan bersama-sama dengan Bang Doli mengantarkan Pak Prabowo ke KPU nantinya. Ini harapannya Gerindra sama harapannya PDI Perjuangan sama-sama. Nanti ujungnya gimana kita nggak tahu. Saya mau ke Mas Umam. Mas Umam, ini publik membaca ya ketika kemudian Erlangga Hartarto bertemu dengan Mbak Puan Maharani membentuk tim teknis. Sepertinya kita juga dapat info bahwa Golkar lebih condong ke Ganjar Pranowo, tapi tiba-tiba seminggu kemudian berubah 180 derajat. Salah satu pemilik suara juga mengatakan bahwa suara Golkar ini condong ke Prabowo Subianto. Pertanyaan saya, apakah ini kemudian ada kaitan dari gejolak munaslup, dari sikap Golkar dan sinyal arahan Presiden? Anda melihatnya begitu? Iya. Isu ini memang sangat sensitif Mbak Nana, karena bagaimanapun juga ini melibatkan aurat internal salah satu partai besar di Indonesia. Tetapi dalam sejumlah pengamatan yang barangkali didasarkan pada informasi spekulatif, tetapi seolah terkonfirmasi bahwa pergerakan di dalam internal Partai Golkar memang
tidak lepas dari ada upaya elemen-elemen tertentu yang menggunakan dua pendekatan, baik instrumen penegakan hukum maupun instrumen politik kekuasaan di dalam internal Golkar itu sendiri. Nah, oleh karena itu apa yang terjadi kemarin pengumpulan ketua DPD di Bali, saya melihat itu sebagai sebuah upaya mitigasi internal Golkar untuk meredam gejolak itu. Di satu sisi betul upaya untuk mengumpulkan itu dibuat solid. 38 DPD menyatakan menolak Munas. Tetapi di saat yang sama ketika muncul penegasan nama suara Pak Prabowo Subianto, itu adalah sebuah upaya negosiasi. Karena bagaimanapun juga, lagi menurut informasi, negosiasi terhadap elemen-elemen kekuatan yang tadi mencoba elemen untuk... kekuatan apa elemen-elemen kekuasaan? Elemen kekuatan dan kekuasaan yang dibahasakan oleh Pak Erlangga tadi sebagai bajak laut tadi itu. Nah, bajak laut itu bukan dari elemen yang murni dari luar, tetapi dia bersembunyi di dalam satu kapal besar bernama Golkar yang kemudian berpotensi memiliki kekuatan untuk mendelegitimasi, menghantam atau bahkan men-take over kepemimpinan di dalam Golkar itu sendiri. Nah, oleh karena itu ini adalah upaya negosiasi, mitigasi, karena bagaimanapun juga target dari bajak laut tadi itu sepertinya mencoba untuk mendapatkan tiket kosong dari internal Golkar. Karena kita tahu Pak Erlangga dengan timnya betul-betul berusaha untuk mewujudkan agenda yang disampaikan oleh Munas untuk mendapatkan posisi cawapres, kemudian pembagian portofolio yang juga cukup kuat dan menguntungkan bagi Golkar. Ketika ini kemudian prosesnya agak lama, maka kemudian ada pihak-pihak yang tidak sabar. Nah, pihak-pihak yang tidak sabar itulah yang kemudian ingin segera memangkas otoritas dari kekuasaan kepemimpinan di internal Golkar dengan mengambil cek kosong itu yang kemudian diberikan kepada satu capres tertentu. Nah, di situasi ketidakpastian ini sepertinya PDIP direpresentasikan oleh Mbak Puan melakukan pendekatan yang cukup efektif. Karena bagaimanapun juga Golkar secara dengan ketidakpastian, PKB sendiri juga sedang mengalami ketidakpastian. Disitulah kemudian celah pintu bagi PDIP untuk masuk menawarkan opsi-opsi yang lebih visible dan rasional. Oke, Mas Umam, pertanyaan saya langsung singkat saja ya. Apakah kemudian perubahan sikap Golkar yang tadinya dari Ganjar ke Prabowo itu karena membaca sinyal kode-kodenya Presiden? Saya pikir ya, ada kaitan itu. Dan indikasinya juga cukup clear. Meskipun juga dalam konteks penentuan internal ya, dalam konteks koalisi KKIR, Bang Andre juga pasti mencermati secara lebih detail, cawapresnya itu per hari ini juga belum clear. Oleh karena itu kemudian muncul, kalau misal satu Pak Erik dikabulkan, meskipun mendapatkan restu, konon kabarnya dari Pak Jokowi, dikabulkan. Tetapi dia didukung oleh PAN, representasi dari basis kekuatan Muhammadiyah. Kalau Caimin kemudian dinegasikan, maka ini ada dua kekuatan yang berpotensi tabrakan. Nah, maka kemudian supaya jalan keluarnya, Golkar mungkin tidak mengajukan nama, tetapi kemudian tadi ada satu sinyal yang cukup clear. Pak Erlangga menyatakan satu nama, misalnya salah satunya adalah Gibran sebagai titik tengah untuk kemudian diterima semua elemen, sehingga kemudian tidak ada satu kekuatan yang dianggap kalah atau menang dalam konteks negosiasi politik itu. Jadi ada proposal menjadikan Golkar sebagai kendaraan politiknya Gibran. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Saya akan tanya ke Bang Doli sebagai Wakil Ketua Umum Golkar. Udah senyum-senyum aja nih kayaknya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.